Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nasikin Satrio. Kali ini saya akan berbagi informasi. Kenali dulu 4 penyebab Anda takut memulai hal-hal baru. Nah, ini banyak orang diantaranya sharing kepada saya. Bagaimana sih kita mau memulai hal-hal baru itu dengan semangat. Nah, sebelum kita memberi solusi, kita harus mengenali dulu 4 penyebab kita takut memulai hal-hal baru. Nah, dari sini kita harus tahu sejarahnya, kenapa sih orang itu takut. Nah, di sini banyak orang di antara orang umum. Nah, ini semuanya kita pasti punya cita-cita atau impian, bener nggak? Nah, di sini semua orang punya cita-cita. Misalnya dulu waktu kecil kita punya impian jadi dokter, jadi polisi, atau TNI dan lain sebagainya. Nah, atau pengusaha, nah macam-macam ya, atau pengen orang sukses. Nah, dari situ semua orang dari kecil itu memiliki cita-cita. Nah, tapi beranjak dewasa, semakin dewasa, semakin dewasa. Nah, di situ orang-orang yang lebih tua dari kita atau orang-orang yang mungkin punya pengalaman lebih dari kita itu banyak men-sharingkan pengalaman mereka kepada kita. Nah, sharing mereka itu ada macam-macam ya, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, yang mempengaruhi ini adalah hal-hal yang negatif, mungkin dari lingkungan kita, lingkungan keluarga, atau lingkungan rumah, perumahan, dan kumpulan kita, atau mungkin teman-teman kita. Nah, itu yang mempengaruhi mindset kita. Jadi banyak orang yang misalnya kita mau dalam hal bisnis ya, kita bicara dalam hal bisnis, kita mau memulai bisnis baru. Nah, banyak orang yang mungkin pernah berpengalaman atau mungkin hanya tahu pengalaman dari orang lain. Nah, ini kalau tahu dari orang lain ini yang kita nggak tahu kan ya, mereka dari orang lain apa benar-benar mengalami sendiri kan, kita nggak tahu. Jadi pengalaman mereka itu terkadang kita disaringkan kepada kita. Oh, jangan bisnis seperti ini, jangan bisnis seperti itu, nanti kalau gagal kamu rugi besar, kamu akan rugi. Nah, kalau kita memang tahu semua usaha, semua bisnis itu pasti ada namanya untung dan rugi. Nah, kita tinggal bagaimana menyikapi tersebut. Jadi yang pertama, kalau kita belum punya pengalaman atau belum punya pengalaman apa-apa, itu biasanya kan kita harus melangkah dulu. Jadi untuk hasil kita nggak perlu tahu di awal. Jadi kita yang penting lakukan dulu aja. Nah, misalnya orang-orang seperti itu yang memberikan respon negatif pada kita. Nah, banyak di antara orang yang dapat respon negatif tersebut itu ada yang lanjut untuk mewujudkan impiannya atau cita-citanya. Nah, ada juga yang memutuskan untuk berhenti karena omongan orang tersebut. Nah, ada juga yang masih berpikir dan akhirnya menunda, bener nggak? Nah, seperti itu. Jadi ada 3 kriteria kalau kita mendapatkan respon negatif. Jadi selain kita bergerak untuk maju, kita ada yang terhenti untuk mencari hal lain, dan ada juga yang masih berpikir akhirnya menunda. Nah, dari situ kenapa kita memulai hal-hal baru? Nah, karena kita harus tahu impian kita, sekuat apa impian kita tersebut. Nah, 4 penyebab tersebut salah satunya adalah rasa takut akan gagal. Bener nggak? Jadi respon negatif orang tersebut, orang tadi mungkin teman, tetangga, atau saudara dan lain sebagainya dari lingkungan keluarga, itu memberikan respon negatif, ketakutan akan kegagalan. Nah, itu yang menancap di alam bawah sadar kita atau pikiran kita. Jadi kita akan berpikir, nanti gagal bagaimana ya, nanti misalnya saya takut melakukan ini, kalau gagal rugi berapa ya. Nah, itu jadi kegagalan, ketakutan akan kegagalan. Nah, dari situ sebelum kita, kalau ketakutan akan kegagalan ini, nanti ada caranya, solusinya seperti itu. Yang kedua, nah ini biasanya kita terlalu overthinking. Nah, itu
Overthinking itu apa sih? Kita yang mikirnya kemana-mana, mikirnya macem-macem. Nah itu, jadi misalnya kita takut nanti orang lain gak suka, takut nanti dimarahi sama orang tua, atau takut nanti dijauhi teman, nah itu, dan lain sebagainya. Jadi overthinking ini adalah hal yang terlalu berlebihan, bener nggak? Nah dari situ overthinking karena hal-hal baru itu wajar. Jadi jangan jangan takut ya untuk memulai hal baru, karena hal yang baru ini biasanya ini nggak bagus dalam hal kita melakukan hal baru itu belum sempurna. Jadi misalnya contoh kita mengawali sebuah bisnis, itu biasanya nggak sempurna, ada yang ini jalannya pelan, mungkin nggak laku. Nah itu wajar karena kita baru memulai. Misalnya ada yang memulai diet, nah ini misalnya diet ada yang langsung turun, ada yang belum turun-turun. Nah kita perlu mengevaluasinya tersebut. Nah jadi hal yang baru kita lakukan itu biasanya nggak bagus atau belum sempurna, jadi jangan takut, lakukan terus dan evaluasi. Jadi misalnya ada orang lagi yang kita hal baru belajar untuk berbicara di depan orang banyak, mungkin kita kata-kata terbata-bata, itu wajar ya. Jadi semua hal yang baru itu belum sempurna, jadi kita menyempurnakan dengan apa? Kebiasaan saja. Jadi kita biasakan. Oke? Nah jadi yang penting kalau saya menyebutnya adalah olah gerakan dulu, mulai aja dulu. Jadi jangan nunggu, mulai saja dulu. Jadi mulai, ketika kita mulai bergerak, kita akan menemukan sebuah problem atau masalah yang akan kita alami. Nah di situ kita mencari solusinya, Jadi jangan takut untuk melakukan hal-hal baru. Kita melakukan hal-hal baru ini untuk menganalisa problem, mengevaluasi problem, dan mencari solusinya. Oke? Jadi yang kedua itu adalah overthinking. Jangan terlalu overthinking ya. Jadi kita harus menyadari bahwa hal yang baru kita lakukan itu nggak akan sempurna. Kalau sempurna ya alhamdulillah gitu ya. Oke. Yang ketiga, kita adalah terlalu nyaman dengan zona nyaman. Nah, terlalu nyaman dengan zona nyaman. Maksudnya bagaimana? Misalnya Anda biasanya setiap hari ya sudah bangun pagi itu santai minum kopi sama rokokan. Nah ini jadi mungkin dari situ Anda mau melakukan aktivitas olahraga, hal baru olahraga itu akan susah, jadi akan malas. Jadi melakukan hal-hal baru itu memang nggak kita harus keluar dari zona nyaman. Biasanya kita misalnya siang makan makanan enak, misalnya kita diet. Nah siang itu kita cuman makan makanan yang rasanya itu nggak begitu enak daripada biasanya. Nah tapi lama kelamaan, misalnya ini posisi Anda misalnya diet ya, nah itu diet Anda itu akan mengalami suatu perubahan yang nggak biasanya gitu. Jadi lakukan saja terus, biasakan, nanti akan terbiasa. Nah misalnya Anda memulai bisnis, katakan biasanya Anda bekerja sebagai seorang karyawan, terus Anda mengawali sebuah bisnis. Anda bingung mau ngapain ya, Anda ini kok banyak waktu yang kosong ya. Biasanya ya Anda di perusahaan atau di pabrik itu jam segini sudah bekerja. Nah tapi kalau Anda memulai usaha baru, Anda bingung mau ngapain ya, ini dipasarkan dengan cara apa ya, promosinya bagaimana ya lah, itu hal yang wajar. Jadi problem-problem seperti itu Anda akan mendapatkan solusi jika Anda mencari solusinya. Jadi memang harus keluar dari zona nyaman Anda jika Anda mau melakukan hal-hal baru. Misalnya Anda ini seorang pemalu, mau berkenalan dengan orang, ya mau gak mau Anda harus keluar dari rumah.
biasanya Anda di rumah, Anda keluar dari rumah, mungkin biasanya apa ya, Anda mencoba kemana, katakan diem-diem nganggur-nganggur ke antri di bank katakan untuk print buku rekening saja. Nah itu kan antri nih, jadi kenalan sama orang di sebelahnya, antri ya Pak, tinggal di mana Pak. Nah itu, jadi kita membuka pertanyaan tersebut, itu akan berkenalan dengan orang, melatih kita berbicara dengan orang lain. Oke. Nah itu terlalu nyaman dengan zona nyaman Anda. Yang pertama tadi adalah takut akan kegagalan. Ya, takut akan kegagalan ini membuat Anda mengunci atau membatasi diri Anda dari hal-hal baru. Jadi yang kedua, overthinking. Overthinking ini juga akan mempengaruhi mindset Anda, akan mempengaruhi tingkah laku Anda dengan apa yang Anda akan lakukan. Yang ketiga, terlalu nyaman dengan zona nyaman ini yang membuat Anda akan merasakan perbedaan. Nah itu, jadi Anda harus kenali dulu penyebabnya. Yang keempat ini adalah rasa malas. Nah ini mengubah rasa malas ini yang agak susah ya. Jadi rasa malas ini biasanya kita harus tahu juga disebabkan karena apa ya, karena tadi zona nyaman. Yang kedua, kita bisa merubah rasa malas ini dari olahraga. Nah itu, dari olahraga, kita rajin olahraga. Mungkin biasanya rasa malas ini disebabkan karena badan kita ini sakit semua. Nah itu, kalau badan kita sakit semua, istirahat nggak teratur, kita akan malas. Tapi ketika istirahat Anda cukup, Anda sering olahraga, makan makanan yang bergizi, badan Anda terasa fit, Anda akan bersemangat untuk melakukan hal-hal baru. Nah itu, jadi keempat itu tadi, rasa malas. Jadi rasa takut ini, yang pertama tadi kan rasa takut akan kegagalan, yang kedua adalah overthinking, yang ketiga terlalu nyaman dengan zona nyaman, yang empat rasa malas. Nah rasa malas ini yang sangat mengganggu diri kita ya untuk melakukan hal-hal baru. Dari situ Anda berusaha untuk bagaimana sih kenapa sih saya kok malas. Yang pertama biasanya karena mungkin badan kita kurang fit atau kurang istirahat dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kita kenapa untuk mengatasi rasa malas tersebut ya, salah satunya berolahraga. Menurut saya berolahraga dan menjaga pola istirahat, itu istilahnya kita mencoba hidup sehat. Jadi akan membantu untuk Anda lebih bersemangat lagi, lebih rajin lagi. Oke, sekian dulu tips dari saya atau sharing saya hari ini. Jangan lupa like, komen jika bermanfaat, share kepada teman Anda, jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih. Semoga Anda diberikan rezeki yang bermanfaat, diberikan selalu kesehatan. Terima kasih. Saya Nasiin Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.